Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Kabir ya Basit ya Hafiz ya Rafiq ya Mu'id ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sahabat-sahabat Al-Quran di Islamku keren. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan, baik lahir maupun batin. Tetap terjalin dalam kecintaan yang sejati dengan Al-Quran, baik di dunia ini hingga akhirat kelak, serta diberikan kelancaran dalam ibadahnya di bulan yang suci ini. Amin. Allahumma amin. Bersama saya, Haris Wasim Ahmad, beberapa menit ke depan kita sama-sama akan mengkaji ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat Al-Wahid. Nah, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan sebelumnya, yang terjemahannya adalah Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-163. Insya Allah saya akan mencoba menjelaskan secara terperinci beberapa makna yang terkandung dalam ayat ini. Dimulai dari kata-kata atau kalimat yang paling awal dalam ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran Karim, bahwasanya Ia adalah Tuhan atau ilah yang wahid. Tuhan yang wahid ini dapat dimaknakan sebagai Tuhan kita semua, ya. Tuhan seluruh umat manusia. Bukan saja Tuhan bagi orang-orang yang beriman, namun Ia juga Tuhan bagi mereka yang tidak beriman kepadanya, Muslim maupun non-Muslim. Bagaimanapun juga, manusia tidak dapat terlepas dari sifat ketuhanannya yang esa. Kendatipun manusia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Kemudian bersinggungan dengan kata ilah. Kata ilah dapat juga kita artikan sebagai sesuatu yang berhak diibadahi. Dia yang Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada juga penguasa yang menguasai dan mengatur seluruh alam raya, melainkan Dia. Sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan
penciptaan kita sendiri sebagai manusia atau makhluknya adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hanya Dia yang patut kita sembah tanpa sedikit pun diselipkan kesyirikan di dalamnya. Pada zaman ini mungkin tidak relevan ya seseorang menyembah sejenis berhala. Namun sesembahan selain Tuhan di zaman ini bentuknya lebih halus, mengelabui, membuat pelakunya terlena dan tidak menyadari apa yang berbuat. Hingga dalam keseharian manusia bisa terjerumus dalam menyembah sesuatu selain Tuhan. Bagaimana itu dapat terjadi? Sedikit contohnya adalah ketika kita merasa bahwa sarana prasarana yang kita miliki menduduki tempat yang lebih daripada kedudukan Tuhan. Itu merupakan bagian kesyirikan juga. Atau yang pada umumnya sulit sekali dihindari adalah menyembah diri sendiri, alias menyembah hawa nafsu. Pada tingkatan tertentu, seseorang akan bisa terjatuh ke dalam syirik karena ia memperbudak dirinya kepada hawa nafsu dan menyembahnya. Mengikuti segala tuntutan ego yang pada akhirnya manusia itu terjerumus mempertuhan diri sendiri. Seseorang menyembah Tuhan, namun di waktu yang lain juga memiliki sembahan yang lain yang disembah tanpa disadari. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari syirik semacam itu dan senantiasa bertauhid hingga akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Sahabat Islamku keren yang dimuliakan, selain makna yang telah terpapar tadi, ada pula makna lain yang tersembunyi dalam asma Allah Al-Wahid ini. Yakni Dia, Tuhan yang Esa, menyukai kesatuan dan persatuan tidak mendua. Dia tidak menghendaki perpecahan. Tersirat di sini bahwa Allah menghendaki agar para hambanya bersatu padu. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis turut mendukung pandangan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua mukmin itu bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Kemudian Hadrat Rasulullah SAW juga bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Al-muslimu akhul muslim
orang muslim itu bersaudara dengan sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, persaudaraan di dalam kalangan umat muslim sangat disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini juga merupakan implementasi sifat Allah Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari bagaimana pandangan kita dalam berislam, kita harus tetap bersatu padu dan menghindari gesekan dengan saudara sesama muslim yang berbeda pandangan dengan kita. Cukuplah kalimat tauhid yang menjadi pemersatu antara kita dengan sesama muslim lain. Lebih luas lagi, kesatuan yang dikehendaki Allah, yakni jika kita tidak bersatu karena kesamaan iman dan agama, maka bersatulah kita dengan makhluk ciptaan Allah dalam persaudaraan sekemanusiaan. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka hamidum majid. Irhamu man fil ardi yarhamakum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu. Hadis riwayat Tabrani. Apakah yang ada di bumi ini hanya orang-orang yang seagama dengan kita? Tentu tidak. Tapi Hadrat Rasulullah SAW berpesan untuk tetap berlaku baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak melarang kita untuk bekerja sama dan memberi manfaat kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah, Allah menciptakan manusia lelaki dan wanita, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berbeda-beda agar saling mengenal, saling memahami, saling bersatu, bekerja sama untuk saling memberi manfaat. Sejauh mana kita menebar benih persatuan, sejauh itu pula kita mengimplementasikan sifat Al-Wahid dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat
Islamku keren yang dimuliakan. Dalam ayat ini terdapat juga sifat Allah yang membuntuti atau berkaitan dengan sifat Al-Wahid ini. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebenarnya Ar-Rahman Maha Pemurah dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Keduanya itu berasal dari akar kata yang sama. Ar-Rahman dalam wazan pola fa'lan dan Ar-Rahim dalam wazan fa'il. Menurut kaidah gramatika bahasa Arab, makin banyak jumlah huruf ditambahkan pada akar kata, makin luas dan mendalam pula artinya. Ar-Rahman itu zat yang menampakkan kasih sayang dengan cuma-cuma dan meluas kepada semua makhluk tanpa mempertimbangkan usaha atau amal. Sedangkan Ar-Rahim itu atau Ar-Rahim ya, zat yang menampakkan kasih sayang sebagai imbalan atas amal perbuatan manusia, tetapi menampakkannya dengan murah dan berulang-ulang. Menurut sabda Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat Ar-Rahman umumnya bertalian dengan kehidupan di dunia ini, sedang sifat Ar-Rahim umumnya bertalian dengan kehidupan yang akan datang. Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, melimpahkan rahmat di dunia untuk seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Sedemikian, Dia menyukai pula orang-orang yang menebarkan kasih sayang kepada sesama ciptaannya. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman atau Allah, maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, petuah dari yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ya, menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap. Sebagaimana pula Huzur Ayadahu Ta'ala binasrihil aziz seringkali sabdakan dalam khutbah beliau, yakni jadilah ibadur rahman yang mengemban visi misi rahmatan lil alamin, penebar rahmat bagi seluruh
umat manusia tanpa batas, tanpa kecuali. Mudah-mudahan kita semua diberi karunia ya untuk menjadi manusia atau hambanya yang dapat menzahirkan keagungan Allah di muka bumi ini. Amin. Allahumma. Nah, berkenaan dengan sifat Ar-Rahim atau Maha Penyayang, Allah melimpahkan rahmat khusus untuk yang beriman dan taat kepadanya sesuai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-43. Nah, curahan rahmat Allah kepada orang-orang beriman tidak pernah putus, bahkan sampai pada hari kiamat. Maka jadilah hamba-hamba mukmin yang saling mengasihi sesamanya. Ruhama'u bainahum, menebarkan kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Jika kepada sesama manusia saja kita dituntut menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, apalagi kepada sesama muslim, ya. Apabila bertemu, apabila diundang, penuhilah undangan. Apabila dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila bersin, lalu doakanlah dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila sakit, maka jenguklah. Ya. Apabila meninggal dunia, iringilah jenazah saudara kita sampai ke pemakaman. Jadi, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru dan bermanfaat bagi sahabat Islamku keren. Semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.